this YouTube channel. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah hadir pada PLM pada pagi hari ini. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia, yaitu kebudayaan Minangkabau yang ada di Sumatera Barat dengan judul Jelajah Budaya Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kotanya yaitu Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi, bukit barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya, seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi ini berbatasan dengan 4 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatera Barat ini adalah mayoritas etnisnya yaitu etnis Minangkabau, walaupun wilayah Minangkabau ini sendiri lebih luas daripada wilayah Provinsi Sumatera Barat ini. Nama Minangkabau sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan kabau yang artinya kerbau. Dalam sebuah legenda yang beredar, sejarah nama Minangkabau sendiri berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau milik mereka dengan kerbau milik pasukan Majapahit. Pada waktu itu, pasukan Majapahit disebut membawa seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor anak kerbau yang lapar, namun mereka memasang sebilah pisau pada masing-masing tanduk anak kerbau tersebut. Alhasil, anak kerbau dengan sebilah pisau di tanduknya tersebut mampu mengalahkan kerbau besar milik pasukan Majapahit. Nama Minangkabau kemudian menjadi terkenal akibat peristiwa kemenangan tersebut. Lalu, sistem adat di Minangkabau. Menurut Tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh 2 orang bersaudara, yaitu Datuk Ketumanggungan yang mewarisi sistem adat Kotopiliang yang aristokratis. Aristokratis ini merupakan pengambilan keputusan yang berdasarkan arahan pimpinan dan kedudukan pengulu atau pemimpin adat tingkatannya. Sedangkan ada sistem adat Bodi Caniago yang egaliter. Maksudnya egaliter itu yaitu pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat, dan kedudukan pemimpin atau pengulu di Nini Mama sama derajatnya. Dalam perjalanannya, 2 sistem adat ini disebut dengan kelarasan yang saling mengisi dan membentuk sistem pada masyarakat Minangkabau. Lalu, dalam masyarakat Minangkabau juga ada 3 pilar yang membangun dan menjaga sistem dan keutuhan serta adat istiadat yang dikenal dengan istilah Tungku Tigo Sajarangan. Mereka yaitu alim ulama. Alim ulama merupakan seorang warga atau masyarakat yang mengetahui segala hal tentang ilmu agama. Lalu yang kedua ada Niniak Mama. Niniak Mama ini bisa diartikan sebagai seorang pemimpin yang mengepalai rakyat. Niniak Mama ini harus memiliki sifat sidik atau benar, dan tablik dapat menyampaikan sesuatu hal. Lalu Niniak Mama ini juga memiliki sifat amanah dan fatonah. Amanah itu kepercayaan dan fatonah itu berilmu. Dan seorang Niniak Mama ini juga
seorang yang bisa dipercayai secara lahir batin dan karena jujur dan benar, dan berilmu untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Lalu yang ketiga ada Cadia Pandai. Cadia Pandai ini adalah seorang yang berilmu yang dapat memberikan atau memecahkan masalah jika ada sesuatu hal di lingkungan tersebut. Selanjutnya, lalu ada suku-suku di Minangkabau. Berdasarkan tambo alam di Minangkabau pada masa awal pembentukan budaya Minangkabau oleh Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatinan Sebatang, hanya ada 4 suku awal yang dijadikan nama dari 2 kelarasan, yaitu suku Koto dan suku Piliang yang dibentuk oleh Datuk Ketumanggungan, dan suku Bodi dan suku Caniago yang dibentuk oleh Perpatinan Sebatang. Seiring perkembangan budaya, beberapa suku umum di Minang berkembang dari 4 suku awal tersebut. Antara lain ada Payobada, Kutopang, Sikumbang, hingga Dongi. Di Minangkabau sendiri merupakan etnis yang menganut sistem matrilineal. Matrilineal ini merupakan garis keturunan yang ditarik dari keturunan ibu. Pihak perempuan adalah pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Berbeda dengan kebanyakan suku di tanah air lainnya, kaum perempuan merupakan menempati kedudukan yang istimewa dibanding laki-laki. Perempuan dijuluki sebagai Bundo Kanduang. Lalu ada pernikahan. Sistem pernikahan di masyarakat Minangkabau ini menganut sistem eksogami, di mana tiap orang diharuskan menikah dengan orang di luar sukunya. Jika terjadi pernikahan dengan orang yang berasal dari suku yang sama, maka pasangan tersebut akan mendapatkan sanksi adat yang yakni dikucilkan masyarakat dalam pergaulan, atau dikenal dengan istilah dibuang sepanjang adat. Dalam adat budaya Minangkabau, pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru pelanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan atau pernikahan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Sementara bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam menambahan anggota di keluarga besar mereka. Dalam prosesi pernikahan adat Minangkabau, biasa disebut barale, mempunyai beberapa tahapan yang saat ini dan yang masih umum dilakukan. Yang pertama yaitu meminang. Meminang merupakan proses meminang atau lamaran yang dilakukan oleh pihak perempuan ke pihak lelaki. Terus kedua, ada Majapui Marapulai, merupakan proses menjemput pengantin pria di kediamannya dan menuju ke lingkungan atau tempat dilaksanakannya pernikahan yang biasa dilakukan di masjid. Yang ketiga, setelah itu ada basandiang, yaitu proses bersanding di pelaminan. Lalu kesenian. Masyarakat Minangkabau memiliki berbagai macam atraksi dan kesenian seperti tari-tarian dan silat. Sile atau silat Minangkabau merupakan suatu seni bela diri tradisional khas Minangkabau. Sile ini tidak hanya diajarkan di Minangkabau, namun juga telah menyebar ke seluruh kepulauan Melayu, bahkan hingga ke Eropa dan Amerika. Lalu ada tari-tarian yang biasa ditampilkan dalam pesta adat maupun perkawinan. Seperti tari pasambahan yang biasa
pertunjukan untuk memberi ucapan selamat datang kepada atau ungkapan rasa hormat kepada tamu istimewa yang baru saja sampai. Lalu ada tari piring yang tarian dengan gerakan cepat dari para penarinya sambil memegang piring dan payung atau payung pada telapak tangan masing-masing, yang diiringi dengan lagu yang dimainkan. Selain itu juga ada eh, tari randai yang bercampur dengan silat yang disebut dengan randai. Tari randai ini biasanya diiringi oleh nyanyian dan atau disebut juga dengan si jobang. Dalam randai ini juga terdapat seni peran atau akting berdasarkan skenario. Masyarakat Minangkabau memiliki beberapa tradisi yang masih terjaga kelestariannya. Antara lain ada Balimau. Balimau ini adalah tradisi mandi atau membersihkan diri menjelang bulan Ramadan. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Minangkabau di Lubo atau sungai. Selain itu, Balimau juga memiliki makna lainnya, yaitu mensucikan batin dengan bermaaf-maafan satu sama lain sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Lalu ada Tabui. Pesta Tabui ini salah satu tradisi unik yang ada di Sumatera Barat. Perayaan Tabui ini merupakan tradisi masyarakat Pariaman, Sumatera Barat untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain. Prosesi ini biasanya berlangsung selama 1 minggu dengan perayaan puncak yang dinamakan Hoyak Tabui, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram setiap tahunnya. Salah satu kalimat tentang Pariaman dan Tabui adalah sebuah pantun yang berbunyi, "Pariaman tadangalangang bat Tabui mangkonyo rami." Pada puncak perayaan Tabui ini, biasanya masyarakat dari seluruh penjuru Sumatera Barat akan memenuhi kota Pariaman untuk menyaksikan Hoyak Tabui. Tidak hanya dari Sumatera Barat, mereka yang menyaksikan proses Tabui ini bahkan juga datang dari luar negeri. Selanjutnya ada Pacu Jawi. Pacu Jawi ini adalah tradisi yang menjadi favorit dari Sumatera Barat yang khususnya di masyarakat tanah datar di Kecamatan Sungai Tarap, Rambatan. Selain itu, Pacu Jawi ini juga banyak dilaksanakan di wilayah-wilayah yaitu Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh. Sekilas Pacu Jawi ini mirip dengan karapan sapi di Madura, namun yang membedakan keduanya adalah lahan yang digunakan. Jika karapan sapi menggunakan sawah yang kering, maka Pacu Jawi ini menggunakan sawah yang basah dan berlumpur. Selain itu, Pacu Jawi ini memiliki filosofi yang unik, yaitu menggambarkan pimpinan dan rakyat biasa dapat berjalan bersama. Filosofi tersebut berdasarkan kegiatan Pacu Jawi di mana sapi yang digunakan berjumlah 2 ekor. Pemenang perlombaan ini bukan dari peserta yang tercepat, melainkan peserta yang dapat berlari lurus akan mendapatkan nilai tertinggi. Keunikan Pacu Jawi ini juga dalam perlombaan ini tidak ada lawan. Konon cara ini dilakukan supaya tidak terjadi taruhan seperti pada balapan pada umumnya. Lalu yang terakhir ada makan bajamba. Secara sederhana diartikan sebagai tradisi makan bersama. Dalam bajamba ini satu kelompok biasanya terdiri dari 3 hingga 5 orang. Mereka duduk lesehan kemudian menyantap nasi menggunakan tangan dengan tangan kiri berada di bawah untuk menjaga nasi tidak jatuh ke lantai. Tradisi makan bajamba ini memiliki aturan yang harus dipatuhi seperti posisi duduk harus tegak, tidak boleh membungkuk, dan para pria harus baselo atau bersila, sedangkan
kaum perempuan harus bersimpuh atau bersimpuh. Sekian presentasi saya kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih. Baik, dari Kak Iksan Firdaus boleh memberikan tanggapannya terlebih dahulu, Kak? Oke, sebelumnya mohon maaf tadi saya agak ada masalah untuk join. Pertama-tama terima kasih Mas Afdal buat pemaparan materinya. Mungkin dari aku karena joinnya juga agak problem tadi dari aku mungkin cuma bisa bilang untuk pemaparan presentasinya bagus karena materi-materi yang disampaikan itu bukan hanya untuk karakter building saja ya seperti yang sebelumnya, tapi ini membahas tentang budaya. Memang di Indonesia ini kan budaya mulai menipis lah ya di era modern ini. Jadi lumayan bagus karena kita bisa lagi diingatkan oleh budaya-budaya yang telah ada di Indonesia. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih Mas. Sebelumnya thank you Mas Afdal atas materinya ya. Tadi sebenarnya mirip-mirip sama Mas Ihsan juga sih. Maksudnya biasanya kan kita jarang banget dengar materi tentang budaya ya. Ini satu hal yang baru juga sih. Dan khususnya aku kan memang orangnya dulu pas sekolah tuh paling males belajar IPS ya, yang sejarah-sejarah kayak gitu-gitu. Jadi dengan adanya pemaparan materi tentang budaya-budaya di Indonesia ini ada apa aja, oh Sumatera Barat nih ternyata banyak ya, ada sistem adatnya. Dulu kan sekolah kayak, oh Sumatera Barat ini baju adatnya kayak gini, oh Bali baju adatnya gini. Tapi ternyata dalam satu adat itu punya banyak istilah-istilah yang punya definisi tersendiri untuk adat tersebut. Kayak tadi ada sistem adat, ada 2 ya, yang artinya ada demokrasi juga, tapi mereka punya istilah lain. Jadi sebenarnya ya, memang Indonesia ini kan kaya akan budaya ya, dan dalam masing-masing budaya itu aku yakin juga pasti banyak istilah-istilah sama sih definisinya ya, dengan yang contohnya tadi sistem adat itu intinya kayak demokrasi dan segala macam. Pada dasarnya aku juga yakin sih setiap adat itu pasti menganut, suatu sistem ataupun suatu perilaku yang memang bertujuannya tuh baik gitu ya. Nah ini, suatu informasi yang sangat bermanfaat juga nih buat kita gitu ya, biar bisa tahu juga ternyata Sumatera Barat adat Minangkabau itu seperti apa gitu. Palingan itu aja sih tambahan dari aku ya. Thank you ya Mas Afdal, materinya bagus banget. Thank you Mbak. Next-nya boleh silakan Kak Jonathan Satrio. Ya, oke. Pertama-tama makasih ya ini Kak Afdal atas materinya yang udah dibawakan. Jadi kalau dari materinya ini lumayan menarik sih ya, karena kalau dari saya pribadi sih ya, ini kan sudah dalam banget kita di dalam era globalisasi. Jadi kalau saya sendiri ini lebih banyak melihat keluar dan udah jarang melihat apa yang ada di dalam Indonesia gitu. Jadi ini terpapar lagi dengan budaya yang ada di Indonesia ini, kesempatan yang bagus ya buat saya sendiri sih. Jadi dan budaya-budaya di Indonesia ini ternyata masih sangat banyak yang saya nggak tahu ya. Saya mungkin cukup mengerti tentang budaya-budaya Bali karena beberapa kali ke situ, tapi untuk daerah-daerah lain ternyata saya masih sangat buta sekali ya. Dan tadi juga ada satu budaya yang saya temukan menarik itu yang dimana harus menikah atau kawin dengan dari suku atau desa lain gitu ya, tadi ya, benar nggak ya? Ya, Iya benar. ya kalau menurut saya itu cukup menarik ya, karena sebagai orang yang jarang keluar rumah dan jarang ketemu orang lain juga, dan kalau misalnya disuruh kayak gitu, wah gimana ya? Sedangkan circle saya sendiri aja kecil, dan apalagi kalau harus disuruh cari ke komunitas lain gitu, itu kan merupakan tantangan yang cukup sulit ya. Iya benar. Ya kalau dari saya mungkin segitu aja ya. Kasih. Thank you Mas.
Oke, ya ini hari ini menarik nih kita bicara budaya dan, tentunya, memang tergantung latar belakang dan pendidikan yang sudah kita jalani ya. Ketertarikan tentang budaya ini menjadi suatu, apa ya, menjadi suatu perhatian penting di saat ini sih menurut saya ya. Seperti tadi yang sudah disampaikan, memang, dengan adanya pergerakan, globalisasi ya, terus pergeseran moral, ya, saya rasa budaya ialah senjata yang cukup canggih ya, untuk mengatasi segala persoalan di era globalisasi. Dan kalau kita perhatikan memang Indonesia ini kan, eee, beragam ya, beragam dan mempunyai banyak sekali kekayaan budaya ya di dalamnya. Saya yakin sih memang, kenapa kita masih istilahnya eksis dan makin punya potensi menjadi negara maju ya, ya salah satunya karena budaya kita begitu ya. Di mana kita itu punya budaya menghargai ya, punya budaya, apa, eee, memperhatikan nilai-nilai begitu ya. Dan tadi kalau terutama di Minangkabau ya, luar biasa ya bahwa, pokok utamanya juga ya agama yang menopang begitu. Nah ini saya rasa menjadi kekuatan Indonesia bisa sampai hari ini, begitu apa ya, dilihat ya di mata dunia ya, bahwa kita itu ialah suatu negara yang luar biasa, kuat gitu ya, dan sebenarnya setiap kekuatan itu kan juga mempunyai risiko ya, dan kita sudah tahu persis bahwa, Indonesia ini menjadi sasaran empuk ya bagi negara-negara maju yang tidak mau kita maju gitu kan ya. Nah sering sekali dengan keberagaman ini kita tuh diadu domba begitu ya. Nah inilah yang saya rasa di kesempatan ini kita harus mengerti ya bahwa, sebenarnya ini kekuatan, jangan mau kita diadu domba ya. Kita itu bisa saling melengkapi, saling belajar dari budaya satu sama lain ya, dan saya sangat bersyukur tadi sudah diperkenalkan atau di-refresh kembali ya beberapa budaya Minang ya, yang sangat, luar biasa tersebut begitu ya. Mmm, saya perhatikan juga sekarang ya kalau udah umur-umur saya sih lebih seneng ngeliatin itu ya kabar politik ya. Dan kita lihat ya beberapa tokoh politik memang dari Minang ya, itu hebat banget ya, luar biasa ya. Jadi, saya pikir memang, tentunya dari berbagai daerah ya, suku Jawa, suku Batak ya, suku Papua dan lain-lain, itu mempunyai kelebihan dan kekurangan ya, sehingga itulah yang menjahit kita ya, ada, eee, apa, ada peribahasa ya, "Bersatu kita teguh ya, bercerai kita runtuh." Nah ini kita harus benar-benar, bisa mengerti dan memahami budaya masing-masing kawan-kawan kita ya, apalagi teman-teman itu, teamwork ya, bekerja dalam tim, kemudian, intens ya dalam suatu project itu, perlu belajar budaya kawan-kawan kita di sekeliling kita gitu ya, sehingga kita mengerti dan memahami apa sih, yang sudah menjadi, latar belakang mereka ya. Jadi kita tidak selalu melihat apa-apa dari diri kita sendiri, begitu. Nah ini yang saya rasa sangat penting dan, baik ya kita walaupun terlambat mungkin ya, saya yakin dan percaya juga tidak semua orang punya interest yang sama gitu ya. Mungkin di usia-usia tertentu dengan kedewasaan tertentu mulai timbul rasa keingintahuan tersebut. Seperti saya, belakangan-belakangan ini baru mulai timbul ya, sejarah kalau nonton film kemarin Oppenheimer ya, mulai belajar sejarah, budaya, mulai baca. Kita dulu di sekolah mungkin males gitu ya, seperti yang Gina sampaikan tadi. Tapi ini menjadi apa, interest baru ya untuk saya khususnya gitu ya. Dan mungkin teman-teman tadi juga ada yang mulai tertarik ya, silakan, belajar dan mencari tahu ya, terutama budaya Indonesia dulu ya. Karena kita mempunyai budaya sangat beragam dan sangat bermanfaat untuk kehidupan, di sekitar kita ya. Oke itu aja, terima kasih.